Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang kita banggakan semua, Bapak Kapolres Ogan Komering Ulu, Bapak AKBP Arif Harsono SIK MH, yang sama kita hormati Ibu Wakapolres Ogan Komering Ulu, Ibu Kompol Farida Aprillah SH, yang juga sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Ketua Bayangkari beserta segenap pengurus anggota beserta pengurus cabang Kabupaten Oku, para pejabat utama Polres Ogan Komering Ulu yang kami hormati, para Kapolres, para Kapolsek di jajaran Polres Oku yang kami hormati, para perwira, para bintara dan ASN Polres Oku yang berbahagia, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres dan jajaran yang telah mempercayakan kami untuk menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemarin sejak dihubungi Pak Kapolres sampai semalam pikir-pikir aku yang sampaikan dengan Polres ini, karena sudah lama ceramah juga. Cuma tiba-tiba semalam Pak Polres aku teringat kisah Abu Nawas. Ceramah itu tidak perlu panjang-panjang, yang penting maknanya. Jadi kalau dalam kisah Negeri 1001 Malam itu dikisahkan bahwa seorang raja itu selalu gak puas-puas nak mojokkan yang namanya Abu Nawas, segala cara. Nah, suatu ketika di majelis pengajian kerajaan sudah kumpul, Abu Nawas juga hadir. Raja tiba-tiba, Bapak Ibu hadirin sekalian, penceramah kita pada hari ini adalah Abu Nawas. Ya, Abu Nawas, pikirannya Abu Nawas apa dia dalam ceramah kan? Tapi kalau tidak maju bukan Abu Nawas namanya. Akhirnya maju. Naik mimbar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakam. Serentak seluruh Jawa. Bapak Ibu, aku tidak perlu panjang-panjang ceramah katanya. Saya cuma mau bertanya,
tahu tak apa yang bakal saya ceramahkan pada hari ini? Tentu semua hadirin semuanya menjawab, tidak tahu. Nah sudah, untuk aku nak ceramah menyamai yang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting naik mimbar selesai Pak. Minggu kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sama pertanyaan dengan minggu yang lalu. Tahu tak kamu apa yang bakal saya ceramahkan pada hari ini? Karena minggu yang lalu dijawab tak tahu, Abu Nawas berhenti, maka minggu ini dijawab semua tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena lapin tergalau, tak perlu lagi aku nak ceramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul lagi, tapi sebelum Abu Nawas datanglah dikondisikan oleh raja. Bapak Ibu, kalau Abu Nawas nanya, tahu tak yang nak kita ceramahkan pada hari ini? Yang sebelah kanan jawab tak tahu, yang sebelah kiri jawab tahu. Inilah pertemuan ketiga dibagi oleh raja tadi. Kalau yang jawab sebelah kanan jawab tak tahu, sebelah kiri jawab tahu. Dibalah datang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin tak sabar lagi dan mulai siap jawaban sesuai petunjuk. Ibaratnya kalau kita di sini diperintahkan Kapolres, yang sebelah kanan jawab tak tahu, yang sebelah kiri jawab tahu. Jadi begitu ditanya, Bapak Ibu masih sama pertanyaan dengan kemarin. Tahu tak apa yang bakal saya ceramahkan pada hari ini? Yang sebelah kanan serentak jawab tak tahu. Yang sebelah kiri tiba-tiba menjawab tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mah itu tak payah lagi aku nak ceramah kepada Abu Nawas. Yang tak tahu bertanya baik dengan yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kalau itu tak jadi ceramah ini. InsyaAllah mengambil waktu sebentar. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Kapolres, Ibu Wakil dan jajaran mempercayakan kepada kami bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Luar biasa. Dia mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran di dalam diri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran di tangannya, dia mampu merubah, Rasul mampu merubah manusia dan peradaban dunia dari jahiliyah menjadi orang yang beradab. Dan sampai hari ini, ribuan tahun sudah berlalu, Al-Quran tetap menjadi sesuatu yang pusaka dari Allah Subhanahu wa taala, tetap akan terjaga dan semua yang membacanya adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat terbesar kedua adalah Isra dan Mi'raj. Sesuatu yang terjadi yang luar biasa dan tidak masuk akal. Saya tidak akan menguraikan kisah perjalanannya, tapi mungkin sedikit kita hanya akan mengambil hikmah dari peringatan ini. Apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi itu adalah benar. Dalam rangka kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah ini, sehingga dengan kisah ini kita akan mengambil pelajaran untuk hidup dan kehidupan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Kejadian ini adalah tahun ke-10 kenabian. Artinya 10 tahun setelah Rasul diangkat menjadi Rasul. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Walaupun sudah 10 tahun Rasul diangkat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tapi pengikutnya sangat sedikit sekali itu selama di kota Mekah. Yang terjadi adalah penindasan,
penganiayaan oleh kafir Quraisy. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tahun terjadinya Isra wal Mi'raj itu adalah disebut dengan namanya Amul Hazan, tahun berduka cita. Jadi kebiasaan orang Arab itu memberikan nama segala sesuatu itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Rasul lahir, kebenaran terjadi penyerbuan ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah oleh Abraha dengan menggunakan pasukan gajah. Maka tahun kelahiran Rasul disebut dengan tahun gajah. Kemudian sama juga peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun berduka cita. Mengapa berduka cita? Pada tahun tersebut Rasul mengalami berbagai ujian dan cobaan, berbagai musibah. Yang pertama, istri yang beliau cintai, Siti Khadijah, meninggal dunia. Beliaulah wanita yang paling dicintai. Dialah belahan jantung, sembilan tulang, tempat menumpahkan kasih sayang, tempat berbagi cerita. Beliaulah orang yang wanita pertama yang begitu berjasa dalam kehidupannya. Dan perlu dicatat, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tidak menikah sebelum Ibu Siti Khadijah meninggal. Tidak pernah menikah dengan wanita yang lain kecuali Ibu Siti Khadijah. Beliau itu seorang janda yang kaya raya ketika menikah dengan Rasulullah. Semua harta bendanya dikorbankan oleh Ibu Khadijah untuk menopang dakwah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, semua daya dan pikirannya difokuskan untuk membantu karir suaminya sebagai Rasul. Ini ibu-ibu bayangkari, hati dan pikiran ditumpahkan untuk mendukung karir suaminya sebagai anggota Polri. Jadilah seperti Khadijah di masa kini. Amin. Allahumma. Inilah Siti Khadijah. Beliau seorang bangsawan. Hartanya habis untuk dakwah Rasul. Yang kedua, setelah itu Bapak dan Ibu, meninggalnya pamannya Abu Thalib, saudara ayahnya Abu Thalib. Abu Thalib ini seorang pelindung bagi beliau. Kita tahu dalam catatan sejarah, baru umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal waktu beliau masih dalam kandungan. Kemudian lahir, beliau pisah dengan ibunya, disusukan oleh ibu susuan, Ibu Halimatus Sa'diyah. Umur 5 tahun kembali ke pangkuan Ibu Siti Aminah. Umur 6 tahun beliau diajak ziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Di dalam perjalanan pulang, ibunya meninggal dunia. Umur 6 tahun sudah yatim piatu. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya pun meninggal dunia. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai beliau dewasa, sampai menikah di tangan beliau, sampai beliau menjadi Rasul. Beliaulah yang menjadi pelindung Rasul. Salah satu keseganan masyarakat Quraisy adalah karena 2 benteng yang ada di depan Rasulullah, yaitu istrinya bangsawan Quraisy, yaitu Ibu Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib. Kini keduanya telah meninggal dunia. Lanjut ketiga, kemudian beliau ingin merencanakan hijrah ke Taif, berangkat ke timur kota Mekah. Beliau menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai ke Taif bukan disambut dengan riang gembira, tapi disambut dengan cacian dan makian. Bahkan Nabi Muhammad dilempar dengan batu sampai kaki beliau terkilir. Kaki beliau luka karena lemparan batu itu. Beliau bersender di batang kurma. Beliau duduk bersender.
sambil merenung memikirkan, bersedih di hadapan Allah. Ya Allah, begitu banyak ujian dan cobaan yang Engkau berikan kepadaku, tapi aku kuat dan tahan mengalaminya. Ya Allah, menerimanya semua ujian dan cobaan itu. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kata Jibril, Muhammad, lihat di depan tu ada gunung. Kalau kau setuju, iya uji kau, amin uji kau, biar ku angkat gunung itu, ku timpakan dengan kuasa Taif ini, biar mereka mati sedusun-dusun. Tapi apa kata Rasul? Jangan lakukan itu Jibril. Saya menyeru bukan mencela. Saya menyeru bukan untuk mencelakakan. Jadi misi dakwah. Misi dakwah adalah menyeru dan mengajak. Ketentuan hidayah bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa ke mereka itu menghina, mencaci maki, melempariku dengan batu karena mereka tidak tahu. Saya berdoa semoga anak cucu mereka nanti semuanya sadar dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu dikabulkan. Taif menjadi tempat yang terbaik dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Bapak dan Ibu, Taif itu menjadi tempat yang makmur. Saya baru pulang umroh di bulan November kemarin, sempat mampir ke Taif. Luar biasa. Tempatnya dingin, buah-buahan banyak, penghasil buah-buahan ke kota Mekah itu kebanyakan dari Taif. Jadi kalau umroh misalnya sempatkan misalnya berkunjung ke Taif, luar biasa. Buah-buahan banyak, seger, dingin di tempatnya, sama seperti puncak cuacanya. Nah, dalam keadaan merenung seperti itu, Allah tahu sejak kejadian itu, inilah di akhir ayat tadi, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat keadaan hambanya yang begitu imannya, takwa dan keimanan dan ketakwaannya begitu luar biasa. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril, jemput kekasihku Muhammad di bumi. Baik ya Allah, isra'kan dan mi'rajkan dia, hadapkan dia kepadaku, tunjukkan tanda-tanda kebesaranku kepadanya, agar tahu sadar bahwa apa yang dialaminya belum seberapa. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, beliau dijemput oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril. Start perjalanan itu dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jauh. Ini hanya bisa dicerna dengan kacamata keimanan. Maka ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan awal subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Alladzi asra bi 'abdihi lailan, yang telah memperjalankan seorang hambanya pada malam hari. Jadi yang berjalan ini adalah seorang hamba yang diakui Allah sebagai hambanya. Allah mengakui Rasul kita sebagai hambanya. Asra, yang memperjalankan. Berarti Rasulullah bukan berjalan sendiri dan bukan keinginannya sendiri, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi ini adalah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ke mana perjalanan malam hari itu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Menuju dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian tidak sampai di situ, naik ke langit. Dari langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, ke Baitul Ma'mur, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan ini singkat, Pak. Hanya lebih kurang sepertiga malam beliau melakukan perjalanan itu. Maka begitu besok paginya cerita itu nyebar di kota Mekah, orang tidak percaya.
Kebanyakan tidak percaya. Ya bagaimana mau percaya kalau itu dicerna dengan kacamata akal? Karena kendaraan yang paling cepat pada saat itu adalah kuda. Jarak antara Mekah ke Palestina itu bisa dicapai paling cepat 10 hari berkuda. Kuda perang. Sekarang kan kendaraan kan banyak. Ya mobil, ya pesawat, ya sebentar saja. Dari sini ke ke Arab Saudi hanya 9 jam. Kalau diukur dengan kendaraan pada saat itu tidak masuk akal. Dengan ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit terbuka. Tapi apa yang di awal itu Allah awali? Subhanallah, subhana, maha suci Allah. Bahwa ini atas kehendak dari zat yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana perjalanan itu bisa mudah? Kendaraan yang dipakai diizinkan oleh Allah adalah kendaraan buruk yang kecepatannya lebih cepat dari kedipan mata. Belum sempat berkedip lah sampai. Wajar baik. Kemudian bisa naik ke langit. Di mana sih batasan langit itu? Kita naik pesawat di atas awan belum juga sampai ke langit. Terus apa itu yang biru di atas? Menurut sebagian para ilmuwan, biru itu adalah merupakan bagian pantulan daripada cahaya. Cahaya matahari yang menyentuh air laut memantul ke atas, itulah melambangkan warna biru. Itu hanya batas arah terakhir, batas mata pandang kita, mata kita. Perjalanan manusia baru sampai ke bulan, ada juga mungkin sampai ke Mars. Di atas lagi masih ada itu, belum lagi itu masih di langit, belum sampai ke pintu langit pertama. Rasul sampai menembus itu. Sampai hari ini ilmu pengetahuan belum bisa menembus langit. Inilah luar biasa. Sesuatu kisah yang luar biasa yang hanya bisa dipahami dengan kacamata iman. Langit pertama, kedua sampai ke 7, kemudian Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya malaikat yang selalu bertawaf. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, di sinilah Muhammad, saya bisa ngantar kau. Setelahnya menghadap Allah, kau sendiri. Kalau aku melewati garis ini, aku tidak bisa Muhammad. Aku bisa terbakar. Tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada, malaikat pun tidak bisa mencapainya. Hanya Rasul yang mulia, Nabi yang mulia adalah Muhammad SAW yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, intinya itu. Yang pertama dalam rangka menghibur Rasulullah SAW, yang kedua adalah dalam rangka menerima perintah salat yang disampaikan langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima langsung dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan, inilah keistimewaan ibadah salat itu. Kalau yang lain puasa, zakat, haji hanya disampaikan melalui wahyu perantaraan malaikat Jibril. Tapi mengapa perintah salat harus diterima langsung oleh Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Disinilah Allah ingin menunjukkan bahwa kedudukan salat adalah lebih mulia daripada ibadah yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah kalau Rasul mengatakan bahwa ibadah salat adalah ibadah yang pertama akan ditanya dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari perhitungan kelak. Kalau sholatnya bagus, insya Allah akan baguslah semua amal ibadah yang lain. Bahkan sebagian ulama sepuh kita, para alim, para ulama banyak menyampaikan nasihat kepada kita
Kalau ingin membenari hidupmu, kalau Allah ingin membenari hidupmu, kalau Allah ingin memberikan kebenaran, kebaikan dalam hidupmu, maka benarilah sholat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, jadi ini sesuatu yang luar biasa, merupakan yang kita peringati Isra wal Mi'raj dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok pagi begitu datang, macam-macam. Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini. Jadi salah satu 3 makna hikmah yang ketiga dari Isra Mi'raj itu adalah untuk mengkristalisasi umat. Jadi kelihatan. Ada yang kafir tambah jauh, ada yang munafik tersendiri mengistal. Yang munafik itu dia ngomong, kamu percaya tak apa yang disampaikan Rasul Muhammad? Dia semalam ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke langit, belum sampai subuh sudah balik lagi. Percaya? Mulai terpengaruh. Tapi ada yang kuat, keimanannya tambah kuat. Itulah salah satu diwakili Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, percaya nggak kamu sahabat Rasulullah? Itu bercerita Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Bercerita semalam dia ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, dan sebelum subuh dia kembali lagi. Siapa yang bercerita? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, jangankan itu, lebih dari itu pun saya percaya. Semakin mantap keimanannya. Jadi terjadilah pengkristalisasian, kemudian kelihatan bagaimana itu para umat kelihatan mengkristal. Ini tujuan. Yang pertama untuk menghibur Rasulullah SAW, yang kedua menerima perintah sholat, dan yang ketiga adalah untuk mengkristalisasi umat, kelihatan belangnya, kelihatan aslinya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kemudian kalau kita berbicara dalam Isra Mi'raj, intinya adalah dalam rangka memperingati ini adalah perintah sholat. Apa sih kandungan hikmah dari sholat itu? Yang pertama, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, hikmah dari sholat, insya Allah dengan sholat kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri kita sebagai seorang hamba adalah sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita memproklamirkan diri kepada Allah, kita sebagai seorang hamba. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah merobohkan agama. Jadi tadi pertama kami sampaikan bahwa sholat adalah amal pertama yang diperhitungkan, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa yang sholat, dia akan mendirikan agama, dan terus insya Allah. Nah, yang ketiga, orang yang sholat insya Allah akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus bagaimana Pak? Itu orang yang sholat tapi juga masih perbuatan maksiat. Kadang-kadang ke masjid, keluar masjid ngambil nyolong sendal dan lain sebagainya. Nah ini ada ketahapan berikutnya. Orang yang sholat itu adalah aqimis sholat, kata Al-Quran. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat itu adalah dia di luar sholat, nilai-nilai sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Kemudian di dalam konsep sholat itu ada sholat berjamaah. Kalau kita melihat konsep sholat berjamaah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita kan ada imam, ada makmum. Dalam Islam ketat dalam memilih imam. Ada persyaratan-persyaratan. Ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi imam. Siapa yang paling
baik bacaannya pertama, yang paling fasih. Oh ini berdua sama-sama fasih. Siapa yang paling tua usianya? Siapa yang paling lama tinggal di situ? Dan lain sebagainya. Selektif. Dalam sholat selektif memilih imam, tapi tidak pernah memilih makmum. Siapapun bisa menjadi makmum. Artinya dalam memilih pemimpin ada selektif. Ya kita juga di birokrasi juga begitu. Ada tahapan-tahapan untuk menjadi jabatan-jabatan, menjadi kasat, menjadi kabak, menjadi kapolres. Ada tahapan-tahapan tersebut. Itu dalam rangka seleksi. Di dalam sholat berjamaah kita mengikuti imam, mengikuti pemimpin. Taat, tunduk, patuh kepada pimpinan. Itu nilai-nilai dari peringatan ibadah sholat. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada saat sholat kita dituntunkan di situ, dituntunkan kita bagaimana patuh kepada pimpinan. Bagaimana saat imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, imam iktidal kita iktidal, imam sujud kita sujud. Demikian juga. Ini nilai-nilai. Itu nilai-nilai dari sholat. Dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan. Ada unsur di situ patuh kepada pimpinan, ada unsur di situ adalah keteladanan. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Jadi semuanya itu. Jadi nilai-nilai daripada sholat itu nurun kepada kita. Di dalam nilai-nilai aspek keseharian kita. Kemudian di dalam sholat berjamaah itu ada ada konsep dalam persatuan dan kesatuan, kebersamaan. Sama kita bersatu sama. Saya katakan imam ruku kita ruku, imam iktidal kita iktidal, imam sujud kita sujud, kebersamaan. Satu visi sama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, satu visi dan punya visi dan misi untuk memajukan dan menjaga ketertiban, keamanan di wilayah kita di Kabupaten Oku ini. Tidak hanya visi Polres, tapi visi kita semua, visi Kementerian Agama, termasuk juga visi para ulama untuk mensukseskan dan menjaga itu. Itu nilai-nilai sholat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bukan hari ini saja bersama-sama dengan polisi. Saya dari KUA, saya juga dari Kasubsi dulu penyuluh agama di OKI. Saya 15 tahun bertugas di OKI. Saya selalu bersama-sama dengan Polres. Saya bersama-sama dengan Polsek. Ketika saya tugas di KUA Pedamaran, bersama-sama dengan Polsek, kita bersama-sama. Terus saya di Polres, saya di OKI, di Polres dengan Kejaksaan, kita bersama-sama untuk selalu dalam rangka untuk mengawal, tentunya menjaga daerah kita supaya kondusif, turut bersama-sama kita berpartisipasi dan juga mencegah kekerasan, mencegah narkoba dan lain sebagainya. Kita bersama-sama. Dan hari ini saya di Oku, insya Allah kita akan bersama-sama, kita akan menjadi mitra yang baik bagi Polres Oku. Amin. Allahumma. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Kemudian dalam konteks kita sebagai berbangsa dan bernegara, jadi nilai-nilai sholat ini tetap terus akan selalu lekat dan akan memberikan bias yang baik dalam rangka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Negara kesatuan ini adalah dimerdekakan, kita semua menyadari dan paham bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Umat Islam ikut andil di dalam itu. Para ulama, para kiai, para tokoh semuanya ikut andil dalam rangka merebut, mempertahankan, menjaga kemerdekaan negara Republik Indonesia. Para ibu-ibu juga demikian, juga ikut andil di dalam.
maka umat Islam Indonesia tentunya adalah bagian terdepan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memperingati Isra Mi'raj, nilai-nilai sholat itu akan kita memantapkan barisan, bahu-membahu bersama-sama kita menjaga, menguatkan untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi Indonesia dalam pengertian menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan, menegakkan ketertiban dan kedamaian. Karena negara ini bisa berjalan dengan baik kalau negara aman, tentram dan damai. Di depan itu adalah ada polisi di depannya dalam rangka untuk menjaga ketentraman, kedamaian bagi bangsa dan negara dan daerah. Saya juga pernah menjadi ketua FKDM Pak Kapolres, Forum Kewaspadaan Dini. Saya di OKI pernah menjadi ketua Forum Kewaspadaan Dini. Jadi bagaimana sejak sekecil mungkin hal-hal untuk mencegah itu kita deteksi sejak dini. Kita berdayakan P3N kita berdayakan penyuluh-penyuluh agama kita yang di desa untuk mencegah itu. Kita bekerja sama dengan BIN, kita bekerja sama dengan Polres untuk sama-sama menjaga, mendukung Polres untuk tetap menjaga stabilitas di wilayah kita masing-masing terwujud. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Nah, tapi tentunya dalam hal ini kita berbagi tugas benar dalam ini untuk mendukung. Ini yang diberikan contoh oleh salah satu ulama besar, beliau ahli filsafat, beliau seorang ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kun kaliyadain walatakun kusunain. Jadi semangat persatuan yang dicontohkan dari sholat tadi juga diterjemahkan oleh Imam Al-Ghazali. Kun kaliyadain walatakun kusunain. Bersatu padulah kamu, kata Imam Al-Ghazali, seperti kedua belah tangan ini, jangan seperti sebuah buah teri. Rasul juga mengajarkan kepada kita jasadul wahid, seperti sebuah tubuh. Ketika satu terluka, semua bagian tubuh akan merasakan pedih dan sakit. Kalbunyan, seperti sebuah bangunan umat Islam itu. Kalau ada satu bagian yang tak kuat, maka akan roboh. Maka mulai dari pondasi harus kita kuatkan, tiang, kemudian atap dan dinding, semuanya saling kuat menguatkan. Jadi ada bagian porsinya, ada bagian kodim, ada porsi bagian Polres, ada porsi bagian Kementerian Agama, ada porsi bagian kejaksaan, ada porsi bagian kehutanan, ada porsi bagian pertanahan dan lain sebagainya. Ketika satu sama lain saling bergandengan, maka akan kuatlah daerah kita. Amin. Allahumma. Ini yang ditunjukkan. Kun kaliyadain walatakun kusunain. Jadilah kamu seperti dua buah tangan ini nah. Jangan seperti dua buah telinga. Bu, ibu, dua buah tangan. Jangan seperti dua buah telinga. Kalau dua buah tangan ini, dia kental silaturahim. Kalau dua buah telinga tidak pernah silaturahim. Sampai mati kuping kanan dengan kuping kiri tidak pernah ketemu. Bersayap. Cewek tidak pernah ketemu, kecuali diiris dulu singkok juga ketemu. Kanan aku nak silaturahmi kamu, payu. Kapan lari? Kiri aku nak sanjo, payu. Kiri lari. Nah diiris singkok baru macam ketemu. Beda dengan kanan tangan Bapak dan Ibu. Tangan ini bisa bertemu dan bisa selalu bersilaturahim. Seperti ini. Bisa ketemu, bertepuk, ada istilah bertepuk sebelah tangan. Kata bunyi. Ketika dua tangan bertemu menghasilkan suara, tepuknya macam-macam. Ada kalau pramuka tepuk pramuka. Kalau di polisi atau tepuk apa? Tepuk mandu. Ya macam-macam. Jadi ini karena bertemu dua tangan. Kemudian tangan kanan gatal, tidak perlu diundang tangan kiri aku gatal, tidak perlu langsung prok. Tangan kiri digigit nyamuk, tidak perlu diundang langsung pok.
Artinya saling berbeda posisi tapi saling membantu untuk mendukung demi satu tujuan bersama. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, berbagi tugas. Manajemennya, manajemen modern, pembagian tugas yang berbagi tugas habis. Coba lihat, yang saya selalu banggakan Bapak dan Ibu. Coba lihat, saya katakan, Paskibraka, kemudian TNI, Polri, kalau baris itu bagus pasukannya. Coba lihat, bangga. Mengapa itu bagus? Karena tertata pembagian tugas tangan dan kaki. Ketika tangan kanan ke depan, kaki kiri mundur ke belakang, tangan kiri mundur ke belakang. Begitu juga ketika tangan kiri ke depan, tangan kanan mundur ke belakang. Karena membagi tugas bagus. Tapi kalau dah nak bagi tugas berebut nak ke depan kalau jangan ini ngomong. Kata anak-anak kocok. Ada yang mengatakan pampir sesuai dengan akal pikiran. Berbagi tugas. Maka dalam job description kita kan ada pembagian. Ada yang di bagian lantas, ada yang reskrim, ada serse kan, ada yang lain-lain. Ya, ada yang ajudan. Ya bagi-bagi. Itu pembagian tugas supaya indah dan semua tupoksi kita bisa jalan. Tujuan organisasi kita bisa jalan. Begitu juga ada yang di kepolisian, ada di kejaksaan, ada yang di Kementerian Agama, ada yang di pemerintah daerah. Bagi tugas. Tujuannya sama dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan dan menjaga ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, tadi kan saling tolong-menolong dan saling silaturahmi. Yang kedua, bagi tugas yang baik. Yang ketiga, apa? Nah, ketika ada hasil, ketika sesuatu salah satu di antaranya mendapatkan keberuntungan, ya saling ingatkan. Tangan kanan ini bagian lemak terus. Salaman tangan kanan. Tanda tangan cek tangan kanan. Terima honor tangan kanan. Tapi sekarang lah transfer galon. Kalau dulu kan terima honor kan tangan kanan. Terima amplop tangan kanan. Yang kanan ini bagus-bagus terus. Yang kiri dia bagiannya bagian belakang. Bagian kebersihan dan pengairan dan kebersihan. Bioirigasi lah ya. Maksudnya bagian cebok. Tapi tangan kiri tidak pernah protes. Kanan enak betul. Dia tangan kanan salaman tangan kanan, makan tangan kanan, demo kue tangan kanan, demo cek tangan kanan, demo amplop tangan kanan. Giliran aku bagian belakang, bagian pengairan dan kebersihan. Tapi tidak protes. Yang tangan kanan juga tidak sombong. Yang tangan kanan juga tidak sombong. Tangan kanan tidak sombong. Apa? Kiri sabar, kiri kata tangan kanan sabar. Aku memang yang tanda tangan, aku memang salaman, aku memang yang terima honor. Honor itu sudah masuk ke rekening kiri, tidak kuterima lagi, tak lagi terima tangan kanan. Cuma tanda tangannya masih deken sebelum itu. Semuanya aku dapat uang yang kiri, tapi kakek sabar kiri, kakek kita belikan jam kau yang makainya kiri. Jadi yang masih pakai jam tangan kanan itu pindah ke Pak supaya dia tidak meraju. Itu filosofinya Pak. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia,
Dalam kehidupan seperti ini, itu filosofinya. Di saat kita punya kelebihan, ingatkan dong saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Ada timbul rasa empati di situ. Ada timbul ingin berbagi, menyantuni yang lemah. Seperti itu. Ada disampaikan tadi Pak Kapolres, ada kegiatan-kegiatan tahunan, mungkin ada santunan-santunan kepada yatim piatu dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk berbagi. Filosofi itu untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, jaga silaturahim. Yang kedua, berbagi tugas, laksanakan tugas masing-masing sebagai tupoksi kita dengan tujuan sama, satu tujuan untuk mencapai tujuan organisasi kita. Yang ketiga adalah ketika sesuatu kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, saling berbagi, mengingatkan kepada saudara kita yang lain. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, terutama anak jam 10. Kalau ngomong nih, tidak terasa kan? Iya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tentunya dalam pelaksanaan ibadah sholat itu adalah mengharapkan kita keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan sholat, insya Allah batin kita, diri kita akan tenang karena kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam ibadah sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya dijanjikan Allah akan ditempatkan dia ke surga Firdaus. Amin. Khusyuk itu zaman paling tidak dalam pengertian orang awam, Bapak dan Ibu, khusyuk itu dia mengerti apa yang dibaca dan dia mengerti sedang apa dia. Saya sedang menghadap Allah, menghayati apa yang kita baca dan menghayati bahwa seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibaca tadi dalam Qur'an kita tadi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap salat itu kita baca di doa kita, inna salati, sesungguhnya ya Allah salatku, wa nusuki, dan seluruh amal perbuatan, wa mahyaya, bahkan hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Selamatkan kami di dalam kehidupan di dunia sampai kehidupan akhirat nanti. Orang yang melaksanakan sholat akan tenang batinnya karena dilindungi dan dipancarkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sholat dia akan terpancar cahaya wujud itu, insya Allah akan membekas dalam dirinya, wajahnya akan selalu segar dan sedap dalam pandangan manusia, apalagi di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, hidup yang tenang. Saya terinspirasi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Hidup yang tenang contohlah seperti hidupnya seorang tukang parkir. Tukang parkir hidupnya tenang, tidak punya beban, cuma bebannya tugas jaga. Tenang. Bapak Ibu, tukang parkir itu adalah profesi yang paling tenang. Mobil bagus, mulai dari mobil carry sampai Mercy. Parkir, coba lihat parkir di Palembang, di mall parkir, semua parkir. Dari mulai mobil yang paling jelek sampai mobil yang paling mahal, parkir itu tanggung jawab dia semua. Bertanggung jawab dengan tugasnya, tanggung jawab.
Tapi tukang parkir tidak pernah sombong. Ini mobilku banyak nih. Ada Ferry, ada Mercy, ada apa lagi yang lain. Ada mulai Fortune, Pajero, Alfa, semuanya ada parkir. Tapi tidak pernah sombong. Mengapa? Karena tukang parkir menyadari ini adalah titipan. Hanya titipan. Suatu saat yang punya mobil datang, kau parkir izin? Ya, kasih duit 2.000, 5.000 parkir. Satu demi satu mobil itu berlari, tidak marah. Memang bukan punya dia. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, hakikatnya di dunia ini semua yang kita miliki adalah ujian dari titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami, istri, anak, keluarga, kendaraan, mobil, rumah, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat titipan itu akan diambil kembali dari yang punya, maka suatu saat kita akan ikhlas memberikannya. Suatu saat kita pun akan meninggalkannya titipan itu karena kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilai keikhlasan di situ, sehingga nilai-nilai sholat tadi membias. Kata Zainuddin, orang yang paling ikhlas itu adalah tukang parkir. Keikhlasan seperti itu dan tenang hidupnya. Jadilah kita hidup ini seperti tukang parkir. Bahwa semua harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat dia akan meninggalkan kita, dan suatu saat kita pun akan meninggalkan dia. Jadi keluarga, harta benda semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa dan bermohon kepada Allah, semoga kita senantiasa dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, dimudahkan selalu kita dalam pekerjaan kita, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Kalau kita punya hutang, dimudahkan oleh Allah kita untuk membayar hutang, karena ya tidak bisa dipungkiri yang namanya pegawai negeri itu pasti punya hutang. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibebaskan dari hutang-hutang tersebut. Bahkan ada katanya, Pak, sepanjang hidup, seumur hidup sampai pensiun, SK itu tidak pernah berhenti sekolah terus. Ya, namanya itu PNS. Kalau tidak sekolah, ada PNS. Ada yang punya prinsip seperti itu. Cuma ada juga yang tidak dalam hutang, takut gitu. Nah, kita berdoa semoga semuanya Allah berikan jalan keluar dari kehidupan kita. Putra putri kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikirannya dicerdaskan, sekolahnya lancar, semuanya urusan. Kita semua selamat dunia sampai akhirat nanti, keluarga kita dan kita berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa mengijabah doa kita dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ثبت قلوبنا على الدين وثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالاعتقاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير
وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب الهداية وأبواب الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami hadir di majlis ini, di masjid rumah-Mu yang mulia ini ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan ampunilah semua kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang bertakwa, selalu tunduk patuh kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan dalam karir kami ya Allah. Dan mudahkan semua, jauhkan dari segala musibah, bala dan bencana. Selamatkan kami dari kehidupan di dalam kehidupan di dunia ini, dan selamatkan dalam kehidupan kami di akhirat nanti. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Kumpulkan kami bersama dengan Rasul yang kami cintai, Muhammad SAW, di dalam surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga dapat dimuliakan dan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, demikianlah acara kita pada hari ini. Untuk itu marilah bersama-sama acara kita tutup dengan melafazkan hamdalah.